Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pasal ke-90 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan pada matanya, kafal amilina jaza'an ma huwa fatihuhu ala qulubihim fit ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasati. Cukuplah bagi orang yang beramal itu balasannya atas terbukanya hati mereka kepada ketaatan, condongnya hati mereka kepada ketaatan, dan apa-apa yang dia merasa nyaman bersama adanya Allah. Yang demikian akan disyarah oleh yang mulia Tuan Guru kita. Alhamdulillah, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah, kita masuk hikmah 92. Kafal amilin, cukuplah bagi orang yang beramal, jazaa'am ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'ati, sebagai balasannya dibukakan pintu dalam hatinya untuk beramal, untuk taat. Wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudihi mu'anasati, apa yang membuat hati mereka puas karena dekat dengannya. Jadi hikmah ini kafal amilin, cukuplah. Jadi kita yang beramal ini jangan lagi berpikir ada yang lebih tinggi karunia Allah kepada kita yang beramal ini, kecuali hati kita terbuka. Ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'ati, ketika hati kita terbuka pada ketaatan. Jadi begitu kita sudah suluk, sudah bertaubat, bertarekat, di sini dilihat, kau syukurilah itu sebagai karunia yang paling tinggi. Karena begitu hatimu sudah terbuka untuk taat, itulah karunia yang paling tinggi. Sebaiknya kalau hatimu tertutup karena jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, sesungguhnya kau sedang ditinggalkan karunia Allah. Kau sedang ditinggalkan Allah. Kalau kita kan terbalik ini, walaupun ibadah hancur, yang penting dapat dunia. Padahal di sini katakan, ketika hatimu terbuka untuk taat, maka itulah karunia Allah yang paling tinggi. Kemudian dijelaskan, wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudihi mu'anasati, dan engkau merasa puaslah dengan rasa kedekatan, ketaatan itu. Siapa nama kawan kita nih, Tuan yang belakang ini? Supriyatno. Dari mana Tuan? Sama orang Tuan ya? Udah ngaji, pernah ngaji? Baru ini, alhamdulillah. Maka kalau Tuan merasa ini bagian dari terbukanya hati, maka menurut hikam ini, itulah karunia Allah yang tinggi. Ketika Tuan merasa terbuka hati untuk mengaji, itulah karunia yang tinggi. Tadi sama namanya? Supriyatno. Supriyatno. Saya tanya dulu Tuan. Saya jarang bertanya beginian. Apalagi baru ngaji. Seingat Tuan, ada nggak kawan SD Tuan yang sudah meninggal? Banyak. Kawan SMP yang sudah meninggal? Banyak. Kawan SMA yang sudah meninggal? Kawan yang sebaya sekarang sudah meninggal? Kira-kira apalah tujuannya Tuan dibuat hidup sampai sekarang? Kawan waktu SD udah banyak meninggal, SMP sudah banyak meninggal,
SMA sudah meninggal. Kawan sebaya yang bekerja banyak meninggal. Kira-kira apalah tujuannya dibuat Tuhan sampai sekarang kita hidup? Menurut Tuhan kira-kira apa? Masya Allah, itulah jawabannya. Diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi tidak usah bola panjang-panjang. Jadi kenapa Allah masih memberi kita umur sementara kawan SD, kawan SMA, kawan kuliah sudah ada yang meninggal? Untuk menyempurnakan taubat. Untuk menyempurnakan, memperbanyak bekal kepada Allah. Tadi jawabannya bagus. Soalnya nggak ada uang di kantong, kasih tadi. Biasanya kalau ada rezeki. Iya. Jadi ini renungan bagi kita bersama. Jadi kalau kita merenungi itu, lantas kita merasa kenapa aku hidup, maka cepat-cepatlah ambil kesempatan ini untuk menyempurnakan taubat. Makanya kalau tuan-tuan dengarkan kalau aku berdoa selalu ada kata-kata Allah merzuqna taubatan nasuha wal istiqomah. Salah satu kehebatan ayah kita, tuan guru pertama itu adalah sabar dia dalam istiqomah. Itu di depan mata kami. Sabar dia yang terus sholat berjamaah, sabar dia terus yang berzikir, tak peduli dengan dunia ini. Ibadah malamnya sholat berjamaah, habis tawajud dia pergi dia ke ladang menerima tamu, mengajar, terus sabar dia sampai akhir hayatnya dipanggil oleh Allah. Istiqomah. Itulah kehebatan, kemenangan yang besar. Waridwanum minallahi akbar. Dan ridho Allah itulah karunia yang besar daripada surga. Zalika huwal fawzul azim. Jadi kalau kita berpikir udah meninggal si anu, tapi tak berpikir kenapa aku masih hidup, itu gawat. Pernah terpikir kita begitu Tuhan? Begitu orang meninggal kawan-kawan kita, inilah tantangan yang paling berat itu Tuhan. Iya. Jadi begitu terbuka pintu hati untuk taat, untuk bertaubat, maka itulah karunia yang paling besar. Dan sampai kemudian kau merasakan kedekatan itu memuaskan hatimu, sehingga tak peduli lagi di luar sana yang kaya, tak peduli agama, dia tak peduli. Dia merasa itu melalaikan, membuat dia rusak, membuat dia hancur. Tak peduli dengan orang lain dia yang dengan sila dunia ini, tapi dia merasa begitu dia menemukan kenikmatan taubat, menikmatan ketaatan, itulah keren masalah. Bukan berarti tidak bekerja. Di sini disuruh kita kerja keras supaya bisa beramal. Yang bahaya kerja melupakan ketaatan. Maka sebahagian ulama sufi berkata, ketika dibukakan pintu hati ke dalam ketaatan, maka diberikan Allah dia pandangan keindahan atas setiap takdir Allah. Jadi diberikan Allah dia pandangan yang indah atas setiap keadaan-keadaan dari afal, perbuatan dan takdir-takdir Allah. Bahkan ketika Allah mengujinya, dilihatnya itu cara Allah menguatkan qalbunya, menguatkan imannya. Dilihatnya orang bermaksiat, menguatkan hatinya, dia bersyukur tidak menjadi ahli maksiat. Dilihatnya orang berbuat buruk, dilihatnya orang berbuat kekafiran, dia bersyukur ternyata Allah menunjukinya tidak melakukan itu. Jadi setiap takdir Allah menjadi indah baginya manakala dibukakan fatihu ala qulubi, hijab tadi. Jadi kita ini kan banyak masih memandang itu ukurannya kan zahir,
ukurannya dunia, karena memang begitulah sifat kemanusiaan kita. Tapi kalau dikaji secara dalam, maka ini menjadi peningkatan makom kepada kita untuk lebih istiqomah. Amin ya Allah.